Kalau naik motornya itu asik, tapi lu bisa jadi monyet beneran. Pegel nih kaki gua tuh, kaki gua pegel pak. Bentar nih, gua susul dulu nih mobil. Jalan bener jalannya. Nah, begitulah kira-kira. Halo, selamat sore teman-teman. Balik lagi di channel gua, Yogi Donel. Oke, jadi gini, melanjuti video yang kemarin. Ini adalah video terusannya nih. Jadi gua sekarang lagi ada di Pamulang dengan kondisi yang macet banget karena ini udah sore jam 5, hari biasa pula, hari kerja. Jadi menurut gua gila banget sih, sebuah opening video yang sangat riuh. Di antara kemacetan, banyak motor, naik chopper lagi. Dan suara gua kedengeran ajrut-ajrutan kan. Aduh. Ya beginilah suka dukanya kita naik chopper rigid. Tidak ada yang nyaman, saudara-saudara. Gila mataharinya, matahari sore seperti ini indah banget. Gitu. Jadi gue mau sedikit sharing nih ya, sedikit sharing tentang chopper. Maksudnya pengalaman gue main motor chopper. Jadi naik chopper itu sebetulnya lumayan butuh effort. Mungkin yang khususnya yang model gue kali ya, karena kan chopper itu banyak segala macam bentuk gitu. Yang pertama effortnya yang pasti ini motor rigid, jadi tidak ada suspensi belakang, hanya mengandalkan per dari jok. Depan masih teleskopik, masih oke lah sebetulnya, masih bisa dibilang nggak sekejam itu juga gitu. Nah terus ditambah motor gue ini mungkin karena depannya sok aslinya kan sok Sportster, cuman gue panjangin sekitar 12 cm, jadi reknya agak berubah ya. Jadi ini motor tuh kalau kita miringin dikit dia tuh kayak mau belok. Jadi gue lebih sering nahan ini setir kalau gue belok. Jadi kalau stang. Jadi kalau gue belok, gue tuh kadang-kadang sambil nahan karena memang posisi reknya tuh yang dia lebih besar ya. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah lebih paham pasti tahu kondisi ini. Terus ditambah lagi dari sisi pengereman. Nah untuk pengereman ini kebetulan gue depan itu brakeless, jadi gue nggak pakai rem sama sekali di depan. Gue cuman mengandalkan rem belakang. Nah di situ effort banget. Jadi ya lo kalau kalau mau seruntulan mesti inilah, perhitungannya mesti kuat. Jadi nggak bisa seruntulan seenak-enaknya. Jangankan brakeless depan, yang ada rem depan aja kan kadang-kadang kita nggak boleh seenaknya juga. Seruntulan di jalan nanti malah ngerugiin diri sendiri atau bahkan orang lain. Gitu. Jadi ya effortnya di motor ini ya seperti itu. Kenapa sih nggak pakai gitu? Karena gue seneng depannya lebih sepi aja ya, dari hubnya, dari tromolnya tuh nggak banyak perintilan gitu loh, nggak banyak perintilan yang kayaknya ribet banget gitu loh. Ngeliat ini motor ini sangat simpel gitu, tapi memang harus ekstra hati-hati bawanya. Nggak bisa asal ngegas aja. Ngerem pun bisa, ngerem tuh berhenti, bannya berhenti, motornya enggak. Jadi kalau direm ya ban itu benar-benar berhenti dan ngunci, tapi motornya masih
ngegelinding terus karena emang cukup berat kan. Karena rigid ya, jadi ketahanan pinggang itu harus diperhatikan juga. Pinggang, jadi ya yang gue rasain, gue touring jauh nah kayak ini. Terakhir gue ke Lampung, yang sekali jalan mungkin sekitar apa ya, 100, hampir 200 kilo mungkin. Atau gue waktu itu ke Batu Karas yang sekali jalan itu kalau gue total bisa 350 kilo sekali jalan. Ya harus sering-sering istirahat aja, lebih ke istirahat pinggang sih, istirahat pinggang. Kalau gue ya, gue udah coba naik motor ini jarak jauh, yang gue perhatikan adalah setiap gue cuman sanggup jalan di motor jauh itu 50 km, habis itu gue berhenti ya. Tapi tergantung kondisi jalan sih. Kalau jalannya keriting apalagi rusak, aduh capek banget. Tapi kalau jalannya mulus, nggak keriting gitu, ya hampir sama kayak motor biasa. Nah kalau ini kebetulan karena sudah rigid, nah kan kayak gini nih, gue ngerem harus hati-hati. Kalau enggak ngesot ban gue. Gitu. Jadi buat itu cuman sharing gue aja ya, pendapat pribadi gue pakai motor ini. Gue jalan jauh terutama ya begitu kendalanya. Terus yang kedua nggak enaknya tuh apa ya, ini motor nggak ada spakbor, nggak ada fender. Depan total nggak ada, belakang ada ada-adanya. Jadi ya kalau hujan itu udah pasti dimandiin depan belakang sama ban, jadi bisa jadi monyet lah pokoknya lah. Kalau naik motornya itu asik, tapi lo bisa jadi monyet beneran kalau lo hujan becek-becekan gitu, asli jadi monyet lo gitu. Tapi nggak apa-apa, gue sih cuek aja ya, karena gue dari dulu gue udah terbiasa sama yang kayak begini-begini gitu. Sama motor-motor yang menyusahkan ini gue sudah terbiasa. Jadi ya waktu gue punya chopper zaman dulu dengan mesin CP itu ya sama, nyipratnya mah sama gitu, tetap jadi monyet juga. Tapi nggak tahu kenapa ya, kayaknya ada rasa yang sulit gue jelaskan gitu, kenapa gue suka nih sama chopper ini gitu. Walaupun bisa dibilang ya gue dibilang muda enggak, dibilang tua enggak, apa ya, kan biasanya orang kalau udah tua tuh kan nyarinya nyaman ya, nyarinya yang nyaman, nyari yang apa ya, nggak nyusahin lah gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa gue masih aja gitu mau disusahin begini. Tapi ya itu sih gue cuma sharing aja ya, atau yang lain berpikirannya gimana, kenapa pada main chopper gitu. Jadi kalau pada nanya, oh umur lo berapa sih gitu, kalau bisa dibilang gini deh patokannya, tahun ini ya 2025 gue punya anak 2 gitu, dan anak gue yang paling kecil tahun ini kuliah, baru mau masuk kuliah tuh. Jadi ya kalian bisa kira-kira lah umur gue berapa. Makanya gue bilang, dibilang muda enggak, dibilang tua juga enggak. Jadi apa ya, mungkin bisa tepatnya gue bilang gue ini termasuk orang lansia muda kayaknya ya. Ya begitulah, makanya gue mungkin lebih cocoknya apa ya, gue sebut gue ini adalah lansia muda. Bentar nih, gue susul dulu nih mobil, benar jalannya. Nah begitulah kira-kira. Jadi gue ini adalah orang-orang lansia muda yang yang masih suka naik chopperan, yang dimana mungkin sekarang ini yang suka main chopper tuh kan anak-anak muda ya.
Tapi nggak apa-apa, bagus. Tandanya chopper itu pemainnya regenerasi. Itu yang harus dipertahankan sih menurut gua. Gitu. Jadi ya bagus lah. Nah, termasuk anak gua juga sih, nggak tahu nih anak gua udah berapa kali sih ikut gua riding gitu loh. Nah, dia tuh kalau anak gua tuh lebih ke apa ya, alirannya yang gua tahu tuh senang yang sport gitulah. Tapi lama-lama karena dia sering main sama gua, sering main sama teman-teman gua juga, akhirnya dia mulai keracunan juga sama motor-motor tua begini. Motor chopper begini. Ya nggak apa-apa lah, gue bilangin nanti kamu bikin sendiri motor. Kalau kamu udah kerja, cari duit sendiri, aduh merosot kan. Ya seperti itu akhirnya. Oke, kayaknya gue cuma mau sharing itu aja. Suka duka gue pakai chopper ya. Kalau sukanya mah banyak, gila gue bisa ketemu teman-teman baru. Atau ya masih main sama teman-teman lama yang pada saat dulu gue main chopper. Ya banyak lah ya pengalaman-pengalaman baru. Jadi gue cuma mau sharing itu aja. Dan kebetulan gue udah mau nyampe bengkel. Jadi kayaknya cukup segitu aja ya. Gue cuma mau cerita tentang anjing pegel nih kaki gue tuh. Kaki gue pegel pak. Halo. Halo. Gelo. Oke. Lumayan encok guys. Jadi dong, ini gue ngevlog ngobrol jadi desas-desus news. Gila, apa kabar bang? Sehat bang. Alhamdulillah. Santai. Sudah masuk anda? Masuk dong. Halo. Halo bang. Wih, udah lihat juga. Gimana? Orang Bali. Gimana kabarnya Bli? Ya, sehat-sehat Bli. Asoy. Hujan teman-teman. Hujan tapi ya nggak apa-apa lah. Gua kalau ngeluarin sidon pasti hujan terus. Gak apa-apa, ntar gue paling jadi monyet doang. Oke, gak apa-apa. Kita tunggu hujan reda. Nanti udah agak reda, gua balik, kita hujan-hujanan naik chopper. Seperti yang gue bilang ya, jadi hujan-hujanan langsung jadi kayak monyet. Motor gua kotor semua, termasuk guanya. Jadi ya ini sih sedikit gambaran juga buat kalian yang mau naik chopper. Ini lumayan nyiprat parah. Tapi ya gimana ya, ini kan pilihan. Ini udah pilihan kita, pilihan gua tepatnya. Jadi ini nyipratnya walaupun hujan sudah berhenti tetap aja. Oke, gue udah sampai rumah. Ya hasilnya begini. Cuman keluar sebentar, motor gue kotor, sekotor-kotornya. Gak cuman motor doang, tapi gue juga untungnya muka gue nggak kotor ya, cuman celana gue aja, celana basah, sepatu basah, jaket gue basah, isir pasir. Ya beginilah resiko kan.
Ya namanya pilihan hidup. Ya ini pilihan yang gue pilih. Terus kalau ditanya gue akan kapok main chopper, kayaknya enggak. Gue masih pengen main chopper sampai semampu gue, semampu badan gue. Mudah-mudahan gue masih dikasih kesempatan terus buat main chopper. Oke, sekian dulu ya. Cukup gue sharing ke teman-teman semua tentang ya gimana gue main chopper. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See ya. Udah berapa bulan di sini? Sebenarnya motor udah jadi sebenarnya. Dulu sebelum gua crash, bukan gua yang crash, temen gua bawa ini dan dia crash.